Pertengahan dekade 1990 menjadi masa terindah bagi Juventus. Mereka menggenggam kebanggaan sebagai klub terbesar, sekaligus terbaik di Italia maupun Eropa. Bahkan, Juventus juga memproklamirkan diri sebagai tim terbaik dunia. Tepatnya di musim tahun 1995-96, kelengkapan itu benar-benar dirasakan oleh I Bianconeri. Setelah sukses meraih Scudetto semusim sebelumnya, Juventus merasa menapaki puncak kejayaan sepak bola. Hampir semua gelar bergengsi berhasil diboyong ke rak Piala Nyonya Tua. Selain Liga Champions, I Bianconeri juga sukses menggondol Piala Super Italia, Piala Super Eropa, dan Piala Interkontinental. Sukses itu benar-benar membahagiakan. Inilah gelar Liga Champions yang sesungguhnya yang bisa kami rayakan hingga ke hati. Sedangkan gelar pada tahun 1984-85 tidak pernah kami anggap sebagai kemenangan. Sekarang kami baru bisa merasakan kemenangan di tingkat Eropa itu, kata pejabat Juventus, Roberto Bettega, seusai timnya menjuarai Liga Champions tahun 1995-96 di Stadion Olimpico, Roma. Gelar Liga Champions merupakan sukses kedua Juventus sepanjang sejarah. Dan, maknanya dianggap begitu dalam. Gelar itu menjadi kebanggaan, simbol kebesaran, sekaligus menebus dan menghapus kesedihan Liga Champions 1985. Sebagai info, Juventus pertama kali juara Liga Champions pada musim tahun 1984-85 di Stadion Heysel, setelah mengalahkan Liverpool 1-0. Tapi, kemenangan itu diwarnai kesedihan panjang buat Juve dan warga Turin. Betapa tidak, sebelum pertandingan supporter Juventus bentrok dengan supporter Liverpool. Sebanyak 39 orang tewas dan semua dari pihak Juventus. Maka, kemenangan di 1985 itu dianggap menyedihkan dan Juventus tak pernah merayakannya, melainkan memperingatinya sebagai hari berkabung. Sebaliknya, gelar 1996 dipersembahkan kepada semua Juventini sebagai kejayaan yang pantas dirayakan. Kesuksesan Juventus di Liga Champions juga sangat diharapkan oleh pihak Vatikan. Bahkan, untuk pertama kalinya Radio Vatikan mengirimkan reporternya untuk meliput langsung partai Juventus lawan Ajax di Stadion Olimpico tersebut. Sukses Juventus di tahun itu tak lepas dari kehadiran pelatih berbakat, Marcello Lippi. Pelatih yang didatangkan pada tahun 1994 ini mampu melakukan pembangunan tim yang sangat meyakinkan. Padahal, sebelumnya Juventus kehilangan Roberto Baggio yang dinilai para Juventini sebagai blunder. Tapi tidak bagi Lippi. Penggemar cerutu ini yakin bisa membangun tim tanpa seorang bintang yang begitu menonjol. Baginya, cara bermain dan strategi yang tepat lebih penting daripada mengandalkan satu atau dua pemain bintang. Kelebihan yang cukup menonjol dari Lippi adalah kemampuannya memompa semangat pemain. Dia juga dikenal menghormati pemain, selain dia sendiri punya karisma cukup besar di mata para pemainnya.